Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, Ayahanda dan Bunda, Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini kami akan menyampaikan hal terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang keolahragaan. Undang-undang ini merupakan undang-undang pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan keolahragaan sehingga perlu diganti. Hal yang menarik dari undang-undang ini antara lain mengatur yang dimaksud dengan olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya. Sedangkan keolahragaan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 ini adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi. Ayahanda dan Bunda, ini juga yang perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam undang-undang ini juga diatur yang dimaksud dengan pelaku olahraga adalah setiap orang dan atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan. Apa yang dimaksud dengan peolahraga? Adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya. Sedangkan olahragawan adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi. Ayahanda dan Bunda, di undang-undang ini yang perlu mendapatkan perhatian dari kita, ada hal yang mengatur tentang orang tua. Tetapi sebelum kita membicarakan tentang hal dimaksud, perlu juga kita ketahui sebetulnya kehadiran undang-undang keolahragaan ini sebetulnya apa tujuannya? Tujuan yang paling utama adalah pertama, memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia. Untuk itu kenapa Presiden Joko Widodo bersama DPR menyegerakan untuk mengganti undang-undang yang sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang sangat penting dari tujuan undang-undang ini adalah menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin. Nah, ini terkait dengan sportivitas ini, di undang-undang ini juga diatur terkait dengan para supporter. Nah, ini supporter memang sangat penting terkait dengan memotivasi para peolahragawan. Itu yang menjadi sangat penting. Kemudian tujuan selanjutnya adalah mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa. Ini juga kita sudah mulai rasakan saat para olahragawan kita yang berprestasi di berbagai bidang. Ini juga perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita terkait dengan bagaimana kita harus benar-benar dengan kita berolahraga itu saling mempererat dan membina persatuan dan kesatuan. Lalu yang
Keempat ini adalah memperkukuh ketahanan nasional. Lalu mengangkat harkat dan martabat kehormatan bangsa, terutama ini kalau sudah ada di level ASEAN, Asia Games, SEA Games, lalu kemudian Olimpiade atau kejuaraan-kejuaraan internasional di mana bendera merah putih dikibarkan. Di sana benar-benar kita merasa menjadi sebuah bangsa yang memiliki kehormatan yang tinggi. Tapi yang paling penting dengan keolaragawan ini adalah menjaga perdamaian dunia. Ini catatan-catatan penting yang perlu kita ketahui bersama-sama. Tetapi ada hal yang menjadi penekanan kami, kenapa kami ambil bagian untuk menjelaskan kepada pemirsa Layak TV terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan ini adalah terkait dengan bahwa kita memiliki hak dan kewajiban. Yaitu pertama, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan olahraga. Kemudian, memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga. Lalu ketiga, memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minat kita, terutama anak-anak kita ya. Kemudian berhak untuk memperoleh informasi, pengarahan, dukungan, bimbingan, serta pembinaan dan pengembangan keolahragaan. Untuk itu, kenapa kita memiliki Kementerian Pemuda dan Olahraga, lalu kemudian di setiap provinsi dan kabupaten kota itu ada dinas terkait dengan hal ini. Ini menjadi pusat informasi. Belakangan juga yang sangat menarik sudah dimotori oleh Kementerian Olahraga adalah terkait dengan permainan tradisional yang sekarang sudah mulai dipertandingkan. Kemudian, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk menjadi pelaku olahraga. Kemudian, mengembangkan olahraga berbasis nilai luhur budaya bangsa, sebagaimana kami sampaikan tadi ya, seperti silat. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik ya, silat, terus ada permainan-permainan tradisional. Kemudian, mengembangkan industri olahraga. Lalu yang menjadi penting juga adalah bagaimana kita memiliki hak berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan kegiatan keolahragaan. Untuk itu, kalau kita diberi kesempatan oleh kepala desa atau oleh camat atau oleh bupati untuk menghadiri musrembang des, musrembang kecamatan atau musrembang kabupaten, kalau bisa kita hadir, dan yang perlu kita tekankan terkait dengan bagaimana kita menyediakan fasilitas-fasilitas keolaragawan. Sehingga itu masuk ke dokumen perencanaan, lalu kalau itu sudah dianggarkan, otomatis akan dilaksanakan. Tapi yang sangat kurang di kehidupan kita sehari-hari terkait dengan pengawasan. Ini pengawasan menjadi kunci. Lalu yang penting juga adalah setiap warga negara berhak untuk meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan. Untuk itu, ayahanda dan bunda, bagaimana kita mendorong setiap anak kita untuk aktif, terutama terkait dengan pengembangan fisik motorik anak kita. Lalu yang paling penting adalah memperoleh penghargaan olahraga. Nah, yang terakhir dari hal ini semua yang ingin kami uraikan terkait dengan hak dan kewajiban orang tua. Apa nih yang menjadi hak orang tua? Yaitu orang tua mempunyai hak untuk mengarahkan, membimbing, membantu, mengawasi, dan memperoleh informasi tentang perkembangan keolahragaan anaknya. Jadi kita dapat melihat ya,
ada beberapa orang tua yang berhasil menghantarkan anak-anaknya yang berprestasi sampai di tingkat olimpiade. Di sana mereka benar-benar membimbing. Tapi yang paling penting adalah terus mencari informasi tentang event-event yang sedang terjadi. Untuk itu di Layak TV, undang-undang ini kami dorong untuk diketahui oleh setiap ayah dan bunda. Lalu yang menjadi penting adalah orang tua berkewajiban memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berpartisipasi dalam berolahraga dan menjaga anaknya dari ancaman terhadap keselamatan, kesehatan fisik dan mental akibat latihan yang tidak sesuai dengan taraf tumbuh kembang anak dalam berolahraga. Ini juga untuk itu ayahanda dan bunda tidak cukup hanya mengantar jemput anaknya ke tempat-tempat di mana ada sesi-sesi latihan, tetapi juga harus memperkaya pengetahuan, selalu berdiskusi dengan pelatih, tapi jangan cukup hanya pelatih saja, tapi tim kesehatan, tim psikologi, karena anak benar-benar kalau dia sudah dipersiapkan sejak dari awal, juga kita dapat menyaksikan dari berbagai negara, ini akhirnya kita menghasilkan anak yang hebat di bidang keolaragawan dari rumah kita. Dan ini yang menjadi poin penting di aspek perkembangan anak yang ketiga. Selain perkembangan nilai-nilai agama dan moral, ketiga aspek perkembangan nilai-nilai Pancasila, kemudian yang ketiga ini adalah perkembangan fisik motorik anak. Ini sebagaimana yang diatur oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua, dan salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.